Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Herudin, mahasiswa S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju semester 5. Di video kali ini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus dengan judul Kenali dan Cegah Diabetes Mellitus. Mari kita simak videonya. Nah, apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Nah, diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit kronis yang bersifat progresif. Nah, kira-kira organ apa sih yang bermasalah pada penyakit diabetes mellitus ini? Organ yang bermasalah adalah pada organ pankreas, di mana organ pankreas ini memiliki sel yang disebut dengan sel beta pankreas, yang dimana nantinya akan menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin inilah yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kadar gula darah dalam jumlah yang normal. Nah, hormon insulin ini juga akan bertanggung jawab untuk membawa glukosa ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita, yang nantinya akan dipakai sebagai sumber energi. Nah, kira-kira seperti apa sih karakteristik seseorang yang dapat dikategorikan sebagai pengidap diabetes mellitus? Nah, seseorang dapat dikategorikan ketika mengalami peningkatan gula darah di atas 126 mg per dl atau gula darah acaknya di atas 200 mg per dl. Kemudian apa sih penyebab dari diabetes mellitus itu? Nah, kita akan bahas satu persatu sesuai dengan klasifikasi dari diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1, di mana diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan oleh karena tidak adanya atau tidak memadainya produksi hormon insulin. Nah, biasanya diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi pada anak-anak ataupun remaja. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, di mana diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan tipe diabetes yang bukan karena berkurangnya rasio insulin di dalam darah kita, melainkan karena kelainan metabolisme di dalam tubuh kita, di mana organ pankreas itu sudah memproduksi cukup insulin, tetapi tubuh kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kemudian yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional, di mana diabetes mellitus ini terjadi pada saat kehamilan. Nah, kemudian ada beberapa ciri khas atau keluhan klasik dari penyakit diabetes mellitus ini. Yang pertama ada poliuri atau banyak kencing, kemudian yang kedua ada polidipsi atau banyak minum, dan yang ketiga adalah polipagi atau banyak makan. Tetapi dari ketiga keluhan ini biasanya pasien akan mengeluh banyak makan atau sering merasa lapar, tetapi mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Nah, kemudian apa sih faktor risiko dari diabetes mellitus itu sendiri? Yang pertama ada genetika. Nah, genetika atau faktor keturunan sudah jelas ya, jika seseorang memiliki orang tua dengan riwayat diabetes mellitus, maka akan diturunkan kepada generasi yang selanjutnya. Yang kedua ada obesitas, di mana seseorang yang memiliki berat badan lebih dari sama dengan 20% dari berat badan ideal memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terkena diabetes mellitus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah usia. Biasanya usia yang lebih dari 45 tahun. Dikarenakan apa? Karena setiap tahunnya kadar gula akan naik secara otomatis sebanyak 1-2 mg per dl. Itu ketika puasa. Dan naik 5,6 sampai 13 mg per dl pada saat 2 jam setelah makan. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah yang dikategorikan hipertensi adalah lebih dari 140 per 90 mmHg. Dan yang terakhir adalah seseorang dengan kolesterol yang cukup tinggi. Nah, tapi jangan khawatir, beberapa faktor resiko yang tadi sudah saya sebutkan seperti obesitas dan hipertensi merupakan faktor risiko diabetes mellitus yang dapat dimodifikasi dengan mengubah pola makan, kemudian memperbanyak aktivitas fisik seperti olahraga ya, dan mengubah pola hidup yang buruk menjadi pola hidup yang lebih sehat. Kemudian ada tips 5 kunci sehat ala diabetisi. Yang pertama adalah diet sehat DM3J.
Yang pertama adalah jumlah, di mana jumlah makanan itu disesuaikan dengan berat badan, kemudian sesuaikan juga dengan hasil konseling dengan ahli gizi. Yang kedua adalah jenis, di mana pada penderita diabetes harus memperhatikan jenis makanannya, seperti contohnya rendah kolesterol, kemudian tinggi serat, namun yang rendah glycemic index-nya, kemudian menghindari atau membatasi makan makanan dengan kandungan gula yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah jadwal. Dijadwalkan makannya sehari adalah 3 kali, kemudian diberikan selingan 2 atau sampai 3 kali dalam sehari. Kunci yang kedua yaitu olahraga secara teratur, minimal 3 sampai 4 kali dalam seminggu selama 30 menit. Nah, olahraganya ini juga disesuaikan dengan status kesegaran jasmaninya, seperti jalan santai, kemudian sepedaan santai, kemudian bisa jogging, atau jika memungkinkan juga bisa dengan berenang. Kunci yang ketiga yaitu menghindari stres. Kunci yang keempat adalah cek kadar gula darah secara teratur, minimal 1 bulan sekali. Dan kunci yang kelima adalah menghindari terjadinya luka. Menghindari terjadinya luka bisa dilakukan dan bisa dicegah dengan cara menggunakan sandal ketika keluar rumah agar tidak terkena serpihan kaca atau serpihan beling atau benda-benda tajam yang lainnya. Nah, bagi penonton yang tidak menderita penyakit diabetes mellitus, seperti apa sih pencegahan dari penyakit diabetes mellitus itu? Yang bisa kita kenal dengan nama Glucosidase. Glucosidase ini merupakan suatu singkatan di mana G itu merupakan glukosa yang artinya batasi penggunaan gula yang berlebihan. Kemudian U yaitu uric acid, batasi makan makanan yang mengandung jas buket, yaitu jeroan, alkohol, sarden, burung dara, unggas, kaldu, emping, dan tape. Kemudian yang ketiga adalah lipid atau lemak. Nah, hindari makan makanan yang berlemak. Kemudian yang selanjutnya adalah O, obesitas. Nah, dikontrol berat badannya, jangan sampai mengalami berat badan yang berlebih. Kemudian H, hipertensi. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Kemudian selanjutnya ada C, yaitu sigaret, stop merokok. Selanjutnya I, yaitu inactivity, olahraga secara teratur seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian S, stres, hindari stres. Kemudian A, alkohol, stop minum minuman yang beralkohol. Dan R, yaitu regular check up. Check up secara rutin, khususnya pada cek gula darah minimal 1 bulan sekali. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.